Pasukan pertahanan Israel mengumumkan tentaranya tewas dalam bentrokan dengan Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Prajurit IDF yang tewas diidentifikasi sebagai Sersan Omer Ginsberg yang berusia 19 tahun asal Kiryat Tifon. Dia adalah seorang prajurit dari Batalion ke-101 Brigade Penerjun Payung. Media Israel melaporkan bahwa Ginsberg tewas ditembak oleh sniper Hamas. Diketahui IDF melancarkan operasi di Khan Younis dalam beberapa hari terakhir setelah memerintahkan warga sipil mengungsi. Kematian Ginsberg menambah jumlah korban tewas Israel dalam agresinya di jalur Gaza. Total jumlah tentara IDF yang tewas selama 10 bulan terakhir menjadi 690 jiwa. Di sisi lain, Mikatau mengungkap kondisi kekasihnya setelah ikut perang di jalur Gaza. Ia mengatakan bahwa kekasihnya telah 2 kali masuk ke jalur Gaza. Saat kembali dari Gaza untuk pertama, kekasihnya sangat cemas dan tidak nafsu makan. Namun tak lama setelah itu, Ginsberg harus kembali ke medan perang. Sebelum memasuki Gaza, Ginsberg sempat menelpon kekasihnya. Setelah itu, dia tidak lagi membuka dan memberi kabar hingga dinyatakan tewas di Khan Younis. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariya hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Israel mulai khawatir akan serangan besar-besaran yang diluncurkan Iran. Pasukan yang sedang tidak bertugas di Georgia dan Azerbaijan diminta berpindah lokasi dan mempersiapkan diri. Menurut media beritakan, pasukan pertahanan Israel mengeluarkan arahan pada Minggu 11 Agustus 2024. Semua prajurit yang sedang tidak bertugas yang saat ini berada di Georgia dan Azerbaijan disebut untuk segera kembali ke Israel. Diketahui kedua negara itu dekat dengan Iran meskipun hanya Azerbaijan yang berbatasan langsung dengan Republik Islam tersebut. Terkait kabar ini, militer rezim Zionis belum memberikan komentarnya. Namun mereka diyakini tengah melakukan penilaian soal ancaman yang menghantui wilayahnya. Selain itu, memperbarui daftar negara yang diizinkan bagi anggota militer untuk masuk. Dikutip dari The Times of Israel, seperti diketahui Iran dan proksinya Hizbullah berulang kali mengeluarkan ancaman kepada Israel. Mereka mengancam meluncurkan serangan besar-besaran membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh.
Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Iran kembali melemparkan ancaman kepada Israel beberapa waktu yang lalu. Ancaman tersebut disampaikan saat Iran memamerkan senjata baru, drone Mohajer 10 yang super canggih. Dengan senjata tersebut, Iran mengklaim mampu menjangkau seluruh wilayah di Israel. Oleh karena itu, Iran menuliskan pesan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Persia agar Zionis segera mempersiapkan tempat perlindungan mereka. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 13 Agustus 2024, Iran memamerkan senjata baru drone Mohajer 10 itu dalam pameran pertahanan di Rusia. Acara unjuk gigi kekuatan militer itu digelar jelang serangan Iran dan sekutunya ke Israel. Adapun drone Mohajer 10 sendiri diklaim memiliki jangkauan terbang lebih jauh hingga 2000 km atau 1240 mil. Drone tersebut juga digadang-gadang mampu membawa hulu ledak mencapai 300 kg atau 2 kali lipat dari Mohajer 6. Dengan kemampuan tersebut, Iran diprediksi mampu melumat seluruh wilayah Israel dengan senjata itu.
Amerika Serikat, Inggris juga meminta Iran untuk membatalkan serangan balasannya ke Israel. Bahkan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, secara langsung menelpon Presiden Iran. Ia merengek kepada Presiden Iran untuk membatalkan rencananya menyerang Israel. Menurut Starmer, perang di Timur Tengah tidak akan menguntungkan pihak manapun. Starmer juga menekankan komitmennya untuk gencatan senjata segera, termasuk pembebasan semua sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun ia menekankan bahwa hal itu bisa terwujud jika semua pihak terfokus pada negosiasi diplomatik. Dalam kesempatan itu, Starmer pun meminta Iran untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan kepada setiap tahanan asing. Diketahui hal ini dilakukan Perdana Menteri Inggris setelah Iran bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Sejak saat itu pula Israel siaga 1 karena tidak mampu memprediksi serangan Iran. Ketegangan di Timur Tengah pun meningkat imbas ancaman serangan Iran tersebut. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.